Gold baru aja mencetak harga tertinggi baru ya, atau ATH ya, di 2984. Dan itu juga dibarengi volume yang tinggi ya, jadi emas memang lagi banyak diperdagangkan dan diinvestasikan ya. Sejak dimulai waktu China juga memborong untuk penyimpanan reserve emas negaranya ya. Di saat itu mulai tuh emas mulai naik kenceng. Hingga sekarang bahkan bikin ATH baru itu hampir 3000 ya. Itu hanya close-nya di weekday itu di 2984, dan high-nya itu bahkan sampai udah nyampe 3000 sebenarnya ya. Topnya itu kemarin udah sampai high-nya di 3005. Langsung turun dulu, koreksi tentunya ya pas dan taking profit. Dan di samping itu Bitcoin malah ini ya agak struggle ya dengan harganya yang agak menyeramkan dari teknikal ya, karena di sini harusnya dia nggak boleh tembus di 90 ribuan. Berbeda dengan yang ini ya. Ini kan memang patternnya dia itu dia membentuk lower low, itu dia membentuk ini kalau nggak salah namanya broadening wedge ya. Jadi dia itu wajar membentuk lower low seperti ini. Tapi sedangkan ini kan dia double top ya. Jadi di sini terbuat double top dan ini jadi resisten yang kuat ya di 88 ribuan, 87 ribuan. Ini saya bikin nih dia di sini ada membentuk rising wedge ya. Sebenarnya ini juga pattern yang nggak terlalu bagus ya, karena kalau lagi downtrend terus ada rising wedge, dia ada potensi melanjutkan penurunan. Jadi seenggaknya dia bakal ada, dia setway dulu tuh di area ini ya, sampai di 86 ribuan dia. Nah ini titik krusialnya itu di sekitar 20 Maret ya, atau 19 atau 20 Maret, dia apakah lanjut naik atau turun. Tapi ya selama dia nggak tembus ini resisten terkuatnya itu ada di 88 ribuan ya sekitar. Kalau di 21 Maret tuh di sekitar 88 ribuan, kalau nggak tembus ya dia turun lagi lebih parah gitu ya. Dan korelasinya apa dengan emas yang tadi kita bahas sebelumnya? Nah, kalau kita bisa lihat ya, bandingkan misalnya kita tambahin BTC USD ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya korelasinya. Ketika Bitcoin itu setway, goldnya naik ya. Jadi ada perpindahan dana dari Bitcoin ke gold gitu ya. Terus ketika Bitcoinnya naik tajam, goldnya koreksi di sini. Terus ketika Bitcoinnya setway lagi dan turun, emasnya naik lagi. Nah, selama emas naik ya ditakutkan Bitcoinnya nggak kuat naik ya, karena dananya masih ada di emas ya. Dan di sini juga kita lihat yang agak mendebarkannya di sini kalau kita lihat ya. Kalau gold dia kemarin itu histori terakhirnya ketika dia membuat ATH baru ya di sini kok nggak salah ya. Nah, di sini kan dia bentuk ATH baru tuh dari resisten yang ada di 2000-an ya. Dia membentuk ATH baru, di sini dia sempat sideways, dia lanjut naik tapi dia nggak balik lagi ke area resisten high-nya sebelumnya. Nah, takutnya di sini juga seperti itu. Jadi kan ini udah tembus nih dari sini, dia membentuk high baru di 3000, dia bisa aja sideways. Kalau lanjut naik ya Bitcoin bakal struggle lagi. Tapi kalau ternyata dia koreksi dulu mungkin ke harga 2800, nah itu ada chance untuk Bitcoin lebih gampang naiknya ya. Gitu. Juga kalau untuk berita-berita terbaru dari Bitcoin ya, itu pertama ada ini senator negara bagian Amerika itu di Minnesota, itu senatornya membuat proposal untuk investasi di Bitcoin dan jadiin si Bitcoin itu jadi pembayaran yang legal. Lalu juga BlackRock juga ada lagi yang terbaru, dia borong Bitcoin sebanyak 400 miliar ya, sebanyak 300 Bitcoinan dari Coinbase Prime, dan total Bitcoin BlackRock itu sekarang total dia simpen tuh 700 triliun atau sekitar berapa itu? 700 ribu 500 ribu Bitcoin kali ya, 500 ribu Bitcoinan. Terus kita 700 triliun dia megang ya, gitu.
Jadi masih banyak tuh si BlackRock megang. Nah, ketika institusi besar sebesar BlackRock megang Bitcoin ya, harganya itu berbeda sama yang dulu. Dulu kan dia full kayak 2018, 2019 itu kan masih banyak kan retail yang megang ya. Jadi kalau turun tajam banget. Tapi kalau ini Bitcoin itu agak lebih stabil ya, agak lebih bertahan karena sekarang tuh udah mulai banyak masuk institusi, bukan retail-retail lagi gitu. Jadi ketika harga turun, institusi itu malah menambah lagi gitu. Juga kemarin terakhir juga ada proposal Bitcoin Act dari Senator Cynthia Lummis ya. Dia itu yang memang lagi maksi banget dengan Bitcoin, dan dia itu proposalnya itu ingin menambah 1 juta Bitcoin dalam reserve-nya Amerika selama bertahap selama 5 tahun ke depan. Terus di hold minimal 20 tahun gitu ya. Jadi kalau ini beneran di approve tuh dan bener-bener Amerika mulai beli Bitcoin tuh ya, terserah mau dari netral budget atau bahkan dari APBN, ya itu bakal jadi positif banget tuh untuk Bitcoin gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya korelasi SOL USD ya, yang pada investor emas lagi ketawa-ketawa ya, sedangkan yang investor Bitcoin lagi berusaha analisa yang keras gitu ya, berusaha menghibur diri ya. Semoga nanti Bitcoin ya memang beneran bisa naik lagi. Dan emas ya, saya juga punya emas sih, jadi ya emas naik ya udah terserah, saya juga dapat profit gitu ya. Nah kalau set away ya paling emas ya, namanya emas paling stabil ya sebenarnya. Jadi dia tuh paling turun nggak nyampe ke 2000 ya, paling mentok-mentok di 2500, itu pun agak susah banget ya, pasti banyak yang, apalagi di kondisi sekarang yang lagi banyak trade war ya gitu. Ini juga performa di 2025 bagus banget ya, kita bisa lihat ya di gold itu di 2025 harus rata-ratanya pada saat ini tuh dia cuma 5% 4%, tapi 2025 dia naiknya udah 12% tuh. Emang lagi indeksnya juga lagi strong buy sih si USD. Tapi pastinya ada koreksi sih. Kita tunggu aja koreksinya. Contohnya dari ini ya. Jadi ketika harganya naik tajam, di sini volume tinggi, tiba-tiba langsung ada yang jualan besar ini di 2022, turunnya itu dari 2000 ke 1600, sekitar 25%. Kalau 3000 25%-nya berarti ya sekitar 4 ya. Bagi 4 800 ya, sekitar bisa sampai kayak 2400 sih di sini ya. Ini kan juga ada resisten ya, jadi ada potensi kalau ada koreksi kuat ya mungkin sekitar 2400 doang ya gitu. Di sana juga bisa udah mulai akumulasi emas lagi, juga boleh sih. Kalau nyampe 2400 tuh waktu yang tepat sih untuk nyeruk emas gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman punya emas juga yang lagi naik tajam, yang punya Bitcoin juga yang spot ya lebih aman ya, lebih santai aja ya, selama itu uang dingin dan masih punya pemasukan yang stabil. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa dan semoga cuan.